Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para umat dan akhwat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali dengan membahas rincian dari isim-isim mabni yang sudah kita jelaskan di pekan yang lalu. Kita mulai dari rincian yang pertama adalah tentang isim dhamir. Isim dhamir itu adalah secara gamblangnya adalah kata ganti. Itulah isim dhamir. Nah, sekarang definisi isim dhamir. Yang pertama adalah definisi isim dhamir adalah kata yang menggunakan untuk menggantikan nama orang, hewan, atau benda. Ya, itu isim dhamir. Jadi kata ganti untuk manusia, ya, kata ganti untuk manusia boleh, kata ganti untuk hewan boleh, kata ganti untuk benda, Misalnya kata ganti untuk manusia. Misalnya Aina Muhammadun. Kata ganti untuk manusia Aina Muhammadun. Maka kita ganti dengan dia. Dia huwa jadinya. Dia fil masjidi. Dia di masjid. Huwa jadinya huwa fil masjidi. Nah, huwa ini namanya kata ganti isim dhamir untuk menggantikan Muhammad ini. Ya, huwa di sini maksudnya adalah si Muhammad. Ya, gitu. Aina Muhammadun huwa fil masjid. Jadi fungsi isim dhamir ini adalah untuk meringkas pembicaraan. Jadi enggak perlu lagi mengatakan Muhammad fil masjid, walaupun itu boleh. Ya, walaupun itu boleh kita mengatakan Aina Muhammadun fil masjid. Ya. Nah, untuk ringkasnya kita ganti dengan dua huruf saja, huwa fil masjid. Dia di masjid. Nah, ini untuk mengganti hewan, manusia. Sekarang misalnya untuk menggantikan hewan. Misalnya ainal qittu, ya. Ainal qittu, di mana kucing itu? Kita katakan dia. Kucing itu huwa, karena dia laki maka pakai huwa, nanti kita akan bahas. Huwa fil masjidi boleh. Dia di dalam masjid. Ainal qittu. Ya, ini untuk menggantikan hewan. Kemudian misalnya kata benda, untuk menggantikan kata benda. Ainal maktabu. Ya, ainal maktabu, di mana meja itu? Huwa fil masjidi. Huwa fil masjidi. Jadi sekali lagi definisi kata ganti isim dhamir adalah kata yang menggunakan untuk menggantikan nama orang, hewan, benda. Ya, fungsinya untuk meringkas pembicaraan. Nah, yang kedua adalah jumlah sekarang. Jumlah isim dhamir. Isim dhamir itu jumlahnya ada 14. Isim dhamir itu jumlahnya ada 14. Jadi sekali lagi isim dhamir jumlahnya ada 14. Dan mempelajari isim dhamir ini sangat penting, ya. Mempelajari isim dhamir ini sangat penting sekali, karena tanpa kita mengetahui ini tentu kita tidak akan bisa berbahasa Arab. Terutama ketika kita ngomong, ya. Ketika kita berbicara. Bagaimana kita akan berbicara mengatakan dia di masjid kalau kita enggak tahu bahasa Arab atau enggak tahu isim dhamir. Ya, makanya kita hafalkan. Fahami dan hafalkan. Ya. Jumlah isim dhamir ada 14. Yang 14 ini dibagi 3. Ya. 14 ini dibagi 3. Jadi nama-nama isim dhamir yang 14 ini ada 3 namanya. Yang pertama adalah dhamirun ghaibun. Dhamirun ghaib. Ghaib ya enggak kelihatan. Ghaib. Jadi kata ganti orang ketiga kalau bahasa Indonesianya. Kata ganti orang ketiga ada 6. Kata ganti orang ketiga ada 6, yaitu huwa,
dia laki satu orang, ya, dia laki satu orang. Huma, dia laki dua orang. Hum, mereka laki. Mereka berarti sudah lebih dari 3 ke atas, ya, 3 ke atas. Hum. Kemudian hiya, dia perempuan satu orang. Huma, dia perempuan dua orang. Hunna, mereka perempuan. Nah. Ya, di sini huma sama, ya. Huma laki dua orang. Huma dia perempuan dua orang sama. Bahasa Arabnya huma juga, ya. Cara membedakannya adalah dengan konteks kalimat. Misalnya contoh, aina Fatimatu wa Aisyatu, di mana Fatimah dan Aisyah? Huma fil baiti, dia berdua di dalam rumah. Nah, gitu contohnya dalam kalimat. Ya. Ini yang pertama, kata ganti orang ketiga. Yang kedua, dhamirun mukhatabun namanya. Dhamir mukhatab, yaitu kata ganti orang kedua yang diajak bicara. Kata ganti orang kedua yang diajak bicara. Ya, dhamir mukhatab namanya. Mukhatab artinya yang diajak bicara. Ya, kata ganti orang kedua kalau bahasa Indonesianya. Yaitu ada 6 juga. Anta, kamu laki satu orang. Antuma, kamu laki dua orang. Antum, kalian. Antum, kalian laki. Anti, ya, anti, kamu perempuan satu orang. Antuma, kamu perempuan dua orang. Antunna, kalian perempuan. Nah, ya. Antuma dengan antuma laki perempuan sama juga. Ya, cara membedakannya gimana? Konteks kalimatnya. Ya, konteks kalimatnya. Misalnya ada dua, Fatimah dan Aisyah di depan kita. Antuma min aina? Nah, kalian berdua dari mana? Nah, gitu. Antuma. Kalau Muhammad dan Umar di depan kita, antuma juga sama. Antuma min ain. Ya, kayak gitu. Dhamir mukhatab, ya. Kemudian yang ketiga adalah dhamir mutakallim. Namanya dhamir mutakallim, yaitu kata ganti orang pertama yang berbicara, ya. Ada 2 saja, yaitu saya, boleh untuk laki dan perempuan. Nahnu, kami, kita, ya, sama, kami, kita sama, laki atau perempuan. Ya, boleh. Ana, nahnu. Mungkin yang sering kita gunakan adalah ana sama antum. Ya, ana sama antum. Itu mungkin yang sudah, atau antunna kalau untuk perempuan misalnya. Nah, untuk urutan menghafal isim dhamir ini adalah dari huwa. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, kayak gitu. Jadi harus hafal ini, harus dihafal. Nah, sekarang setelah kita mengetahui jumlah isim dhamir yang 14 dan macam-macam, atau dan pembagian dhamir yang 14 ini ada 3, ya. Dhamir ghaib orang ketiga, dhamir mukhatab orang kedua, dhamir mutakallim orang yang berbicara, orang pertama. Nah, sekarang kita akan lanjut yang pembahasan yang ketiga pada hari ini. Adalah macam-macam isim dhamir. Macam-macam isim dhamir. Kelihatan? Macam-macam isim dhamir. Jadi isim dhamir yang tadi itu sekarang akan dibagikan lagi, akan dibagi lagi. Dilihat dari dhamir tersebut terlihat atau tidak. Ya.
dilihat dari sisi terlihat atau tidak. Ya, ditinjau dari sisi terlihat. Dhamir itu terlihat, dilafalkan atau tidak dilafalkan. Ya. Macam-macam isim dhamir ada dua. Yang pertama namanya dhamirun barizun. Dhamir bariz. Dhamirun barizun. Barizun. Ya. Apa itu dhamir bariz? Kata ganti, dhamir kan kata ganti. Yang tampak dan dilafazkan. Dhamirnya tampak, terlihat, bisa kita lihat, dan dilafazkan. Ya. Dilafazkan. Dan tertulis. Itu. Dhamirnya ada, ya, misalnya nanti huwa, huma, hum itu ada terlihat, misalnya seperti ini. Huwa, ini terlihat. Ya. Ini namanya dhamir barizun nanti. Ya. Kemudian yang kedua, dhamirun mustatirun. Dhamirun mustatirun, dhamir yang tersembunyi. Mustatir artinya tersembunyi. Tersembunyi maksudnya apa? Tersembunyi maksudnya tidak tampak dan tidak dilafazkan. Tidak tampak dan tidak dilafazkan. Itu maksud dari tersembunyi. Ya. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan inilah macam-macam isim dhamir ditinjau dari terlihat atau tidaknya dhamir tersebut. Ya. Nanti dalam kitab Gundul kita akan temukan seperti ini, terutama ketika nanti bahas atau menemukan fiil, ya, menemukan kata kerja. Ya, kata kerja. Semua kata kerja itu ada dhamirnya. Ya. Semua kata kerja itu tersimpan dhamir di dalamnya. Sekali lagi, semua kata kerja tersimpan dhamir di dalamnya. Ya. Di sini sekali lagi saya ulangi, macam-macam isim dhamir, dhamir barizun, yaitu kata ganti yang tampak dan dilafazkan. Yang kedua, dhamir mustatirun, itu kata ganti yang tersembunyi. Kata ganti yang tersembunyi. Kemudian ya, ini mungkin insyaallah pekan depan kita akan bahas, ya, macam-macam isim, macam-macam dhamir barizun, macam-macam dhamir mustatirun, ada lagi pembagiannya. Ya, macam-macam dhamir barizun, macam-macam dhamirun mustatirun. Insyaallah di pekan depan. Ya, semoga bisa difahami apa yang kita bahas pada hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.